1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali untuk pelajaran matematika kelas 8 untuk pagi ini. Sebelum kita mulai, kita salam dulu ya. Salam tulasnya ya. Selamat pagi Tulaska. Pagi Tulaska saya. Ya. Ya, tetap semangat dan salam sehat untuk semuanya. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, silakan kita mulai dengan berdoa dipimpin oleh Satria ya. Kan Satria dipimpin teman-teman untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama agar pembelajaran hari ini selalu dimudahkan serta diberi kelancaran. Ya Allah yang Maha Pemberi, berilah kemudahan bagi kami dalam pembelajaran agar selalu dan lancar dalam setiap materi yang diberikan. Ya Allah yang Maha Menyehatkan, berilah kami kesehatan dan keberkahan agar senantiasa dapat memanfaatkan ilmu yang kami peroleh. Ya Allah yang Maha Menciptakan, semoga negeri Indonesia segera sehat dan segera normal dari COVID-19, agar masyarakat bisa berdaya kembali, sekolah bisa kembali, agar pendidikan Indonesia yang lebih baik. Amin. Terima kasih Satria. Ya Bu, sama-sama. Semoga pembelajaran hari ini betul-betul bisa lancar dan kita semua dalam keadaan sehat di masa pandemi COVID-19 ini anak-anak ya. Amin. Untuk pembelajaran hari ini, sebelumnya Putri akan menyampaikan tujuan pembelajaran biar kalian nanti tahu setelah mempelajari materi ini apa yang harus kalian kuasai ya. Ada 2 tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian fungsi. Yang kedua, membedakan daerah asal atau domain, daerah kawan atau kodomain, dan daerah hasil atau ring. Nah, perlu kalian ketahui bahwa fungsi ini merupakan kelanjutan dari materi yang kemarin, ya, pertemuan berikutnya, yaitu kelanjutan dari materi relasi. Ya. Sudah paham tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak? Sudah. Sekarang kita lanjutkan. Mengecek kehadiran ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Bu. Siapa? Ijar, Bu. Ya, Nizar kenapa? Izin ya. Ada lagi? Ini ada surat izin dari Jodia. Ya, Jodia katanya sakit. Ada izinnya ini. Ya, jadi ini rekan kita doakan yang sakit segera sehat kembali dan bisa bergabung belajar dengan kalian semua meskipun dengan jarak jauh ya anak-anak. Ya, amin. Amin. Oke. Nah, sekarang kita mulai masuk pembelajaran inti, yaitu mengenai fungsi. Tetapi sebelumnya, materi prasyarat yang harus kalian ketahui, kita ingatkan kembali, yaitu tentang relasi. Ya, anak-anak. Mungkin sekilas masih ingat tentang relasi? Ada yang masih ingat apa itu relasi? Oke, Satria. Apa itu relasi, Satria? Suatu aturan yang memasangkan anggota A dengan anggota B. Bagus. Ya, suatu aturan yang memasangkan anggota dari himpunan A ke himpunan
B. Ya, baik. Nah, untuk mengingatkan kembali tentang relasi, ini saya tampilkan ya, Budi akan menampilkan PPT atau PowerPoint. Apakah sudah kelihatan anak-anak? Belum, Bu. Belum? Belum. Ya, nah. Ini sudah nampak relasi. Oke. Nah, kita ingatkan kembali tentang relasi dan fungsi. Nah, inilah pengertian relasi tadi yang sudah disampaikan oleh teman kalian Satrio. Ya, relasi adalah antara himpunan A dan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Ini sudah kalian pelajari pada pertemuan kemarin. Nah, misalnya secara cepat saja karena sudah pernah kalian pelajari 3 faktor dari 12. Nah, itu aturannya adalah faktor dari. Kemudian 7 lebih dari 3. Aturannya adalah lebih dari. Nah, bisa dikatakan bahwa relasi itu adalah suatu hubungan. Hubungan antara dua himpunan. Demikian. Kita lanjutkan lagi berikutnya. Untuk contoh relasi, ini himpunan A adalah X, di mana X mulai dari 2 sampai 7. X-nya adalah anggota bilangan prima. Kalau kita daftar anggotanya, bilangan prima mulai dari 2 sampai 7, itu adalah 2, 3, 5. Demikian anak-anak. Kemudian B adalah X, di mana terletak mulai dari 3 sampai dengan 6, di mana X-nya adalah bilangan asli. Nah, bilangan asli mulai dari 3 sampai 6, itu adalah 3, 4, 5, 6. Nah, kalau kita buat diagram panahnya itu seperti ini. Himpunan A di sebelah kiri, himpunan B di sebelah kanan. Kita tuliskan anggotanya di dalam kurva ini. Anggota A adalah 2, 3, 5. Anggota B adalah 3, 4, 5, 6. Relasinya kita tulis antara himpunan A dan himpunan B, yaitu faktor dari. Ya, relasi atau hubungan dari himpunan A ke himpunan B adalah faktor dari. Nah, setelah dibuat diagram panahnya, berarti kalau kita baca, ini 2, himpunan A, ya 2, faktor dari berapa? Ada yang tahu? Empat dan 6. Oke, bagus. 2 adalah faktor dari 4 dan 6. Karena 2 ini dihubungkan dengan panah ya ke kanan dengan angka 4 dan angka 6. Kemudian 3 faktor dari berapa? 3 dan 6. Oke. 3 adalah faktor dari 3 dan 6. Kemudian bilangan terakhir adalah 5. 5 faktor dari berapa? 5. Oke, bagus. Ya. Ternyata kalian masih ingat ya pelajaran kemarin. Iya. Ya, berikutnya. Nah, ini. Cara menyatakan relasi berikutnya dengan grafik kartesius. Grafik kartesius kita buat sumbu Y yang tegak,
dan sumbu X yang mendatar. Pada sumbu X kita tuliskan anggota himpunan A. Nah, anggota himpunan A tadi adalah yang tertulis dengan angka merah. 2, 3, 5. Nah, mungkin kalian bertanya, Bula itu 1 kan bukan anggota A, kenapa ditulis? Nah, ini adalah garis bilangan untuk menunjukkan urutan saja. Jadi kalian nanti tidak langsung dari 0, kemudian 2. Ini menyatakan satuan-satuannya. Ya, urutannya adalah 1 dulu, 2, 3, 4, 5. Tetapi yang untuk anggota A ditulis dengan tinta merah. Begitu. Demikian pula dengan anggota himpunan B. Anggota himpunan B ditunjukkan oleh angka pada sumbu Y yang tegak ini. Ditulis juga dengan angka merah, mulai dari 3, 4, 5, 6. Kemudian seperti koordinat kartesius, kalian pasangkan. Nah, tadi 2 pada anggota A, pasangannya adalah 4 dan 6. 6. Ya. Kemudian 3 pada anggota A, pasangannya 3 dan 6. 3 dan 6. 6. Kemudian 5, pasangannya adalah 5. Ini adalah titik koordinat kartesius. Maka dikatakan ini sebagai grafik kartesius. Begitu. Cara menyatakan yang ketiga adalah dengan himpunan pasangan berurutan. Karena namanya himpunan, maka kita tulis dengan kurung kurawal. Nah, ini kurung kurawal ini. Kemudian pasangan berurutannya siapa? Ya, pasangan-pasangan diagram panah tadi. 2 dipasangkan dengan 4. Ditulis 2,4. 2 pasangannya 6. Ditulis 2,6. Kemudian 3 pasangannya 3 ditulis 3,3. bagus. 3 pasangannya 6 ditulis 3,6. 5 pasangannya 5 ditulis 5,5. bagus. 5,5. Nah, inilah 3 cara menyatakan relasi. Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan grafik kartesius, dan yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, demikian anak-anak. Nah, sekarang kita mulai masuk fungsi. Sebelum masuk fungsi dari materi prasyarat tadi, ada yang mau ditanyakan? Enggak. Sudah paham ya materi yang kemarin? Sudah. Sudah. Kita mulai masuk ke fungsi. Nah, untuk fungsi itu sebetulnya adalah relasi juga, anak-anak. Ya, kenapa nggak dikatakan relasi aja, Bu? Kenapa harus fungsi? Nah, karena dia punya ciri khusus. Kalau relasi tadi, asal himpunan A dipasangkan dengan himpunan B, itu dikatakan suatu relasi. Tetapi, kalau anggota himpunan A itu hanya punya satu pasangan saja, maka dia dikatakan fungsi. Begitu. Padahal kalau kalian lihat tadi, kita kembali ke, ini lihat grafik kartesiusnya. Angka 2 pada himpunan A punya berapa pasangannya? 2.
punya 2 pasangan. Siapa? 4 dan 6. Oke, 4 dan 6. 4 dan 6. Iya. Nah, ini dikatakan relasi, tetapi dia bukan fungsi. Contoh ini adalah sebuah relasi, tetapi bukan fungsi. Karena 2 ini punya 2 pasangan. Sedangkan aturan fungsi, pasangannya hanya 1, tidak boleh lebih. Itu. Nah, itulah pengertian fungsi. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu tentang pengertian fungsi ini, anak-anak. Ada yang mau ditanyakan tentang pengertian fungsi? Boten, Bu. Ya. Tidak. Ada lagi? Satria Tidak. tunjuk tangan. Ada yang Contoh fungsi sesuai kegiatan sehari-hari apa aja, Bu? ulangi, Satria? Fungsi dari kehidupan sehari-hari itu apa saja, Bu? Oh, begitu. Ya, pertanyaan yang bagus. Kok kita mempelajari fungsi, toh, Bu? Sebetulnya apa fungsinya dalam kehidupan sehari-hari? Banyak sekali fungsinya, Satria. Ya. Mungkin ada teman lain yang bisa menjawab sebelum Budi. Teman lain ada yang tahu, mungkin sudah membaca tadi malam? Ada enggak? Enggak ada ya? Coba kalau enggak ada yang pernah ikut pramuka? Pernah, Bu. Pernah, itu wajar kan ya? Iya. Pada waktu kalian mengikuti ekstra pramuka, pernah belajar sandi? Pernah. Pernah belajar sandi? Pernah. Pernah. Iya. Karena Sandi itu kan memasangkan antara anggota himpunan pertama dengan himpunan kedua. Nah, contoh mudahnya aja, tadi yang diminta Satrio, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini Satrio. Misalnya, kamu punya teman, ya teman satu kamar, misalnya kos. Kamu mau pergi, kunci kamarnya hanya 1. Kunci kamarnya hanya 1. 2 orang pergi semua. Nah, kalau nanti ada yang pulang duluan, biar bisa masuk, kan harus pegang kuncinya. Ya. Nah, kamu memberikan kode pada teman sekamarmu tadi. Nah, kodenya apa? Misalnya ABCD. Nah, ABCD itu apa? Yang tahu hanya Satrio sama temannya tadi. Misalnya A itu dipasangkan dengan A besar ya, A besar dipasangkan dengan huruf B kecil. Kemudian apa tadi kodenya ABCD ya? B besar dipasangkan dengan huruf apa? Yang tahu hanya Satrio. Nah, setelah dipasangkan, kemudian dibaca, ABCD itu ternyata suatu kode rahasia. Nah, yang artinya apa? Buka, misalnya. Artinya, sandinya adalah buka. Nah, buka yang harus dibuka apa? Temennya. Salah satu penerapan fungsi. Tapi lebih jelasnya maaf terputus jaringannya. Sudah bisa didengar lagi suara Budi? bisa. Ya, Bu. Bisa, Bu.
Ada lagi contoh yang lain biar lebih jelas. Misalnya kalian ke sebuah toko, membeli barang. Itu tidak ada harganya. Pada barang tidak ada harganya. Yang ada adalah kode huruf. Nah, kalian sering ini melihat tapi tidak memperhatikan. Yang tahu adalah penjaga toko itu. Nah, misalnya diberi kode ABCD seperti tadi ya, biar mudah diingat. ABCD. A dipasangkan dengan 1, B dipasangkan dengan 2, C dipasangkan dengan D dipasangkan dengan 4. A, B, C, D dipasangkan dengan 1, 2, 3, 4. Kalau harganya 24, harganya Rp24, maka pada barang itu tidak ditulis 24, tetapi ditulis dengan B, D. Ya, tulisan barangnya adalah B, D. Berarti harganya Rp24. Nah, itu beberapa contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu. Sudah paham, Satria? Halo, Satria. Ya. Terima kasih. Bagaimana? Sudah agak dimengerti ya? Ya. Ya, itu dalam sehari-hari dan banyak sekali yang lainnya. Bisa kita lanjutkan lagi? Bisa. Oke. Siap. Nah, dari pengertian fungsi, mana yang fungsi dan mana yang bukan fungsi? Berarti ulangi lagi syarat fungsi ya. Syarat sebuah fungsi itu jika setiap anggota A dipasangkan dengan satu anggota B. Setiap anggota A semua dan banyaknya pasangan suaranya hanya putus-putus. satu. Tidak. Bu, suaranya putus-putus. Bu. Suara. Ya. Ya, ini syarat dari buah fungsi, saya ulangi. Ya. Dikatakan fungsi jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, jika setiap anggota A mempunyai pasangan. Syarat yang kedua, banyaknya pasangan dari A satu, tidak boleh lebih begitu. Nah, jadi misalnya ini Budi punya contoh. Coba kalian, suaranya putus-putus. Iya, Bu. Iya, Bu. Budi punya contoh ya. Coba kamu Iya, cermati. saya putus. Suaranya putus-putus. Oke. Budi punya contoh. Kalian cermati apakah ini sebuah fungsi atau bukan. Misalnya, sebentar. Suaranya putus-putus. Ya, oke. Ini Budi menghubungkan dua himpunan. Misalnya, anggota yang pertama adalah Anang, Ashanti, Aurel. Coba kalian tulis. Himpunan A, anggotanya adalah Anang,
Ashanti, Aurel. Sudah ditulis? Sudah. Soalnya apa, Bu? Ya. A, anggotanya adalah Anang, Ashanti, Aurel. Sudah ya? Kemudian himpunan B. Himpunan B, anggotanya adalah kepala keluarga, koma, istri, koma, anak. Himpunan B, anggotanya keluarga, koma, anak. Sudah ditulis semua? Himpunan A, Sudah, Bu. anggotanya siapa saja? Anang, Fabian, Ashanti, Aurel. himpunan A. Ana, Ashanti, Iya. Aurel. Putus-putus, Bu, suaranya, Bu. Ya. Sudah. Anggota sebutkan. Kepala keluarga, istri, dan anak. Iya, betul. Nah, ada himpunan A dan himpunan B yang sudah kalian tulis anggotanya. Sekarang coba kamu pasangkan. Nah, relasi yang mungkin apa itu? Silakan dipasangkan. Pakai himpunan pasangan berurutan boleh. Anggota A kamu pasangkan dengan anggota B. Bu, suaranya putus-putus, Bu. Kamu pasangkan anggota A dengan anggota B. Dimas, bisa dengar Bu Dwi, Dimas? Bisa, Bu, tadi putus-putus, Bu, ngelek banget. Iya. Sudah ditulis anggota himpunan A dan himpunan B? Belum, Bu. Tadi Suaranya putus-putus, Bu. Ditulis dulu. Iya, Ya, Bu. jaringannya. Suaranya putus-putus, Bu. Coba dilanjutkan lagi. Anggota himpunan A. Siapa saja tadi? Wahyu Utami. Anang, Ashanti. Anang, Ashanti, Aurel. Sudah, Dimas, ditulis? Sudah. Sudah dipasangkan? sudah. Siapa yang Yang B, sudah selesai? Siapa yang sudah selesai memasangkan anggota A dengan anggota B? Mana, Bu? Suaranya putus-putus. Siapa yang Suaranya masih putus-putus, Bu. diulang lagi? Silakan dipasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Nah, relasi yang mungkin apa? Bisa enggak anggota A dipasangkan dengan anggota B? Bu, saya anggota B-nya belum, Bu. Oh, belum.
Anggota B-nya kepala keluarga, koma, istri, koma, anak. Gabunginnya gimana, Bu? Gabunginnya, Bu. Gabunginnya gimana, Bu? Gimana? Ininya, masangkan relasi, dipasasi yang Suaranya putus-putus, Bu. dari A ke Lewega suarane putus-putus sih sing rame lu jawab ki nganu apa ki suarane patenono sik. ya. Pasangkan dengan siapa dihubung Putus-putus, Bu. Suaranya, Bu. suaranya ini yang ada speaker siapa ya? Suaranya Anom? putus-putus, Bu. Munanu patenono sik nom suarane. Coba Anom. Tapi kok masih putus-putus ya, Bu ya suaranya, Bu? Gunanmu Yang lain lancar, Bu. Gimana? Sudah lancar? Sudah. Udah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Ya. Silakan tunjuk jari yang sudah membuat relasi antara himpunan A dan himpunan B. Yang sudah membuat relasi atau hubungan dari ke himpunan B. Cara gabunginnya gimana, Bu? Menghubungkan coba anggota A yang pertama siapa? Anggota himpunan A yang pertama siapa? Anang, Aurel. Nah, kamu sangka dengan apa pada tapi yang sesuai? Siapa tahu, siapa punya ide. Ana, kamu pas anggota nama kalian kenal orangnya? Anang itu siapa? Asyanti siapa kan? Sinyalnya putus-putus, Bu. Untuk anggota himpunan A itu kan nama orang atau nama artis. Kalian kenal nama artis itu kan? Kenal enggak? Kenal Enggak. nama artis itu enggak? Enggak kenal? Enggak, Ibu. Enggak, Bu, enggak kenal. Enggak, Bu, enggak. Ya, Bu. Kenal, Bu, kenal. Begitu. Siapa yang kenal? Yang kenal siapa tadi? Fabian ya? Dereng, Yang kenal? Oh, tidak tahu ya?
Anang, Aurel, Ashanti itu kan keluarga Ardi. Bu Fabian, Bu. Fabian ya, kenal Fabian ya? Buatan, Bu. Oh, enggak kenal. Tadi udah yang menjawab kenal siapa? Itu tuh Bu, yang Aurel mau nikah sama Atta itu tuh Bu. Iya, yang artis penyanyi. Anang itu dulu kan suaminya Krisdayanti, kenal. Iya, kenal. Tahu sekarang? Tahu. Nah, sekarang kan keluarganya Anang, Ashanti, Aurel. Ya. Ini kan dalam satu keluarga. Nah, berarti Anang kamu pasangkan dengan kepala keluarga. Itu. Ashanti kamu pasangkan dengan istri. Kemudian Aurel. Siapa? Sebagai siapa anak, ya kan? Gimana? Masih susah ya? Halo? Ya, Bu. Sinyalnya jelas, Bu. Masih susah ya memasangkan anggota A dengan B. Cuma nggak tahu nama-nama artisnya aja, Bu. Oh gitu, nama artisnya nggak kenal. Oke. Salah contoh ini gitu. Gini, Bu. Budi mencari contoh kalian sendiri aja. Bu, Ya, gini. terus agak dekat lagi. Cinta agak dekat lagi. Anang sebagai kepala Ashanti itu adalah, nah itu isinya, ya bagus, Cinta, ya sudah sip. Yang lain sudah melihat pekerjaan Cinta? Sudah. Sudah, Bu. Nah itulah dengan B. Ya, dan sekarang biar mudah salah kalian sendiri ya, kalian nama kalian di buku tulis, kamu tulis nama kalian sendiri, nama singkat aja, Satrio gitu. Cinta. Contoh kedua, Bu. Contoh Ya? kedua, Bu. Ya. Contoh kedua. Contoh kedua, betul. Betul, Cinta. Pakai himpunan nggak, Bu? Nggak usah. Silahkan kamu tulis nama kalian. Sudah ya? Yang di mananya, Bu? Di buku kalian, kamu tulis nama kalian. Kemudian Namanya bawahnya dua. makan. Namanya satu aja, nama kalian sendiri. Nama kalian kan hanya satu. Iya. Kemudian bawahnya makanan kesukaanmu apa? Yang ketiga, mata pelajaran kesukaan kalian apa?
Yang keempat, olahraga kesukaan kalian apa? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Nama sudah ditulis? Sudah. Makanan kesukaan sudah? Mata pelajaran kesukaan sudah? Olahraga kesukaan sudah? Sudah. Oke. Nah, sekarang Budi ingin mendata. Nah, nama kalian siapa saja tadi ya? Satrio. Sekarang saya buat himpunan nama siswa, ya. Cinta. Ya, ini Satria. Kemudian siapa lagi? Cinta. Cinta. Siapa Anom. lagi? Khairunisa. Anom. Oke, siapa lagi? Khairunisa. Khairunisa. Mas Alfian. Oh, Nisa. Yang belum? Yang Alfian. belum siapa ini? Pavian sudah? Dimas, Bu. Oh iya, Dimas. Siapa yang belum? Sudah semua, Bu. Sudah stop dengan kurang. Nah, ini himpunan A, anggotanya Satria, Cinta, Anom, Khairunisa, Fafis. Berikutnya, himpunan B, makan kesukaan. Nah, mulai dari Satrio dulu. Makanan kesukaannya apa, Satrio? Nasi goreng, Bu. Nasi goreng. Ada lagi? Sudah itu aja. Kesukaannya kanan. Sudah dituliskan? Cinta, halo. Halo, Bu. Makanan kesukaannya apa? Mie goreng. Mie goreng. Mie goreng. Mie goreng. Anom. Halo Anom, kesukaannya apa? Suaranya diaktifkan. Halo, Bu. Ya. Makanan kesukaan apa? Terancam, Bu. Apa? Terancam. Nasi, Bu. Nasi goreng. Enggak, Bu. Nasi Nasi sapi. goreng.
Harumnya. Soto ding Bu. Soto Bu. Oh, bukan Asgor ya? Bukan. Soto. Ya, terus Kairunisa, makanan kesukaan apa? Nasi goreng, Bu. Kembaran semua. Sama dengan Satrio. Alfian, Nasi goreng, Bu. makanan kesukaan apa? Nasi goreng. Oke, saya tulis nasi goreng. Kemudian, ada lagi selain nasi goreng? Tidak ada, Alfian? Tidak ada, Bu. Oke, Dimas. Makanan kesukaan apa, Dimas? Soto sama nasi goreng, Bu. Oke, soto sama nasi. Kan nggak boleh sama. Boleh. Kesukaannya sudah yang ada tambahan? Enggak. Tidak. Sudah, kurung-kurang saya tutup. Nah, gini. Nah, tetapi anak-anak anggota yang sah ditulis sekali saja. Nah, ini tadi kan Budi menulis hanya untuk mengecek mendata. Ya, kalian nanti biar tidak kelewatan. Sekarang anggota yang sama, anggota B yang sama, kita tulis satu saja. Berarti nasgornya kelebihan kan, ada yang sama, ini saya hapus. Soto tadi ditulis, saya hapus. Nasgor sudah ada di depan, Budwi hapus. Ini juga dihapus Budwi. Nah, ternyata ini. Ya, itu anggota B. Nah, sekarang mapel kesukaan. Sudah dituliskan? Sudah, Bu. Ya. Sudah. Kita nanti pelapa mata boleh saya mata pelajaran SBK, Bu. SBK. Iya, Bu. Ya. Itu. Ada lagi? PS. Halo, ya. Waduh, hilang tadi tulisannya Putri. Ya, baleni, Bu. Iya. Angel Bu, Ganti angel. ya. Angel. Langsung Mungkin sangel. Angel. Langsung himpunan aja. Kalian catatkan tadi. Himpunan A siapa aja tadi? Satrio. Cinta. Nom. Terus Cinta. Anom. Anam. Khairunisa.
Khairunisa. Khairul. Nah, Abian dulu dong, Bos. Khairunisa, Dimas Khairul, ya. Bu. Dimas. Sudah ya? Dah. Sudah. Anggota B apa aja tadi? Nah, Makanan Nasi kesukaan ya? goreng. Nasi goreng. goreng soto. Mie goreng. Soto, mie goreng dulu. Toso, Bu, toso. Soto dudoso. Sudah ya? Bulan C, SBK. ini baru aja tadi. Terus Toso. tadi Satria ya, SBK ya. Sekarang Cinta, mapelnya apa yang disukai? Matematika. 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 Ternyata ada yang suka juga matematika. Anom, Anu, Bu, Anom seni budaya. suka apa? Ya, Inggris, Seni Bu, budaya. bahasa Inggris. Wes, Bahasa keren. Inggris. Ya, Bu. Fabian IPA. suka apa? IPA. Nah. Ya. Khairunisa suka apa? IPA. IPA juga. Sekarang sudah tahu aturannya, yang sama ditulis sekali. Jadi IPA tidak usah ditulis lagi ya. Selain IPA ada lagi? Selain IPA ada lagi? Enggak, Bu. Olahraga, Bu. Saya, Bu. Olahraga, Bu. Agama, Bu. Bu, olahraga, Bu. Bu, olahraga, Bu. PS. Siapa yang suka? Agama, Bu. Olahraga, Bu. Olahraga. Olahraga. Agama. PS. Olah. Ada yang suka agama? Ada yang suka agama? Saya, Bu. PS. Ya, tulis ya. Agama. Ya. Ya. Yang satu tadi sebenarnya masih ada olahraga ya, olahraga kesukaan. Tapi cukup ini aja. A adalah himpunan siswa, kemudian B himpunan makanan kesukaan, kemudian C himpunan mapel kesukaan. Sekarang silakan kamu buat relasinya dari himpunan A ke himpunan B. Ya, dari himpunan A ke himpunan B. Pakai diagram panah boleh. Pakai grafik kartesius boleh. Pakai himpunan pasangan berurutan boleh. Ini contoh keberapa, Bu? Di kalian tuliskan relasinya. Ada 3 cara. Boleh pakai diagram panah, boleh pakai koordinat kartesius, tulisan berurut.
Bu, tadi makanan kesukaannya apa aja, Bu? Nasgor mie goreng soto. Telu tak? Ya. Tadi nasi goreng siapa aja? Fabian. Nah, silakan Fabian, gue diskusikan nasi tadi. goreng. Yang suka nasi goreng siapa? Ya, nasi goreng siapa aja? Soto. Nasi goreng siapa wae ki? Soto siapa? Soto siapa? Soto siapa wae? Khair Indonesia. Nasi goreng. Dimas. Dimas apa? Nasi goreng. Sama soto. Nasi goreng kabeh. Anom bisa. Enam soto. Khairunisa Nasgor. Pelajaran kesukaan tadi apa aja? SBK, Mat, bahasa Inggris, IPA, olahraga, agama. SBK, Mat, Bahasa Inggris, bahasa Inggris, IPA, IPA, olahraga, olahraga, agama. agama. Ya. Dimas, pelajaran kesukaanmu apa? Dimas, SBK. BK, SBK. ini Bu. Ya, coba Kelihatan, Bro. agak dekat lagi. Bu Dwi. Siapa? Ini Cinta. Ya Bu. Ini kamu pakai apa? Cara menyatakan relasi pakai apa? Ada 3 kan? Diagram panah, grafik Diagram kartesius, ya, himpunan pasangan diagram panah ya. Jadi dipasangkan antara nama siswa dengan makanan kesukaan. Ya, sesuai tadi ya, sudah diskusikan tadi. Ya Bu. Material sukanya ya. Ya, oke, bagus Cinta. Sip, keren. Ya, yang lain mana? Selain Bentar, Cinta? Bu. Baru mengerjakan. Ya.
Cinta suka apa tadi makanannya? Makananku suka mie goreng, Bu. Mie goreng. Kalau Fabian tadi? Nasi goreng. Nasi goreng. Jat. Saya tamatin dulu. Khairunisa suka apa ya? Nasi goreng, Bu. Khairunisa Nasi goreng. sukanya nasi goreng. Ya. Dimas? Nasi goreng sama soto. Ya. Naskor? Sama soto. Ya, dibuat lagi. Kasih Dimas. Ada yang belum disebut ini? Satrio, Cinta, Fabian, Khairunisa, Dimas. Sudah semua ya? Anam. Oh Anam. iya, Anam. Maaf. Anam ketinggalan. Anam suka apa? Soto. Soto. Baik. Sudah semua? Toso, Bu. Toso. Soto dutoso. Sudah ya? Toso. Yang tadi suka olahraga siapa? Cinta. Bentar, Budi nerangkan dulu yang makanan kesukaan ya. Ya, coba lihat Iya, Bu. yang makanan kesukaan. Ini kalau kalian perhatikan, Satrio dipasangkan dengan nasi goreng. Karena Ya. relasinya adalah Satrio suka nasi goreng. Nasi goreng. Kemudian Cinta suka mie goreng. Fabian suka nasgor. Khairunisa suka nasgor. Dimas suka nasgor. Sama Dimas soto. juga suka soto. Anom suka soto. Nah, kalau dilihat di sini, anggota A tadi siapa saja? Satrio, Cinta, Satrio. Anam, Fabian, Khairunisa, Dimas. Iya, betul. Nah, himpunan anggota A adalah nama siswa. Satrio, Cinta, Fabian, Nisa, Dimas, Anom. Himpunan B, siapa saja tadi? Nasgor, mie goreng, soto. Bagus. Nasgor, mie goreng, soto. Nah, sekarang kamu lihat. Apakah setiap anggota A berarti nama siswa tadi, punya pasangan di anggota B? Punya. Punya. Iya, ya, semuanya punya pasangan. Apakah banyaknya pasangan hanya satu? Enggak. Ya. Enggak. Ada yang lebih dari satu? Ya. Ada. Siapa? Dimas. Dimas. Nasi Ya. goreng. Iya, Dimas suka nasi goreng, juga suka Sama soto. soto. Berarti Dimas punya 2 pasangan di B. Nah, padahal menurut syarat fungsi, pasangannya hanya boleh berapa? Satu. Satu saja. Nah, berarti relasi yang kamu buat ini tadi, fungsi atau bukan? Bukan. Bukan. Nah, bagus.
Berarti kalian sudah memahami fungsi, ya. Nah, ini Ya. karena itu Dimas tadi punya 2 pasangan. Nah, ini pasangannya harusnya hanya 1. Nah, ini bukan fungsi. Kecuali kalau Dimas hanya suka nasi goreng, misalnya saya hapus. Berarti 5%. Bu, maaf ya Bu, saya sambil ngetes. Ya, silakan. Ini tidak mau dites. Nggak mau masuk. Banget Feb, tinggal 5% nih. Tadi 50. Dan tinggal 5%, woi. Kita lanjutkan anak-anak ya. Kalau tadi Ya, Bu. Dimas hanya suka nasi goreng saja, berarti fungsi apa bukan? Fungsi. Iya, Fungsi, Bu. merupakan fungsi. Karena setiap sehatnya punya 1 makanan kesukaan, ya, gitu. Ya. Nah, kalau sih, maka ada istilah yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah yang namanya ini kata lain adalah asal. Nah, siapa domainnya? Ini tadi relasinya dari himpunan A ke himpunan B, ya kan? Ya. Berarti daerah asalnya dari himpunan apa? Himpunan makanan kesukaan. Asalnya. Saya ulangi. Relasinya dari himpunan nama. Iya, himpunan nama siswa. Betul. Siapa tadi yang menjawab? Himpunan nama tadi. Fafian. Saya, Bu. Saya, Bu. Nama domain daerah asal nama sis. Kalau boleh Satrio. Ano. Lagi. Dengar. Dengar
Bu, kok putus-putus toh, Bu? Suaranya, Bu. Halo. Bu Dwi nggak muncul, Bu, gambarnya, Bu. Gambarnya nggak muncul? Ya, Bu. Enggak, Bu, enggak muncul, Bu. Udah muncul. Udah, mati. Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, sudah. Tapi belum deh. Belum, Bu, belum. Belum, Bu. Ya, Bu. Belum ada, Bu. Hilang ya. Ya, Bu. Hilang. Ini dasar lagi. Sudah kelihatan? Gambar detik sudah kelihatan? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya. Sudah. Jadi tadi menerangkan domain, kodomain, dan ring. Nah, sekarang perhatikan sini dulu. Istilah-istilah pada fungsi atau pemetaan. Ini ada himpunan A, anggotanya AD, Bobo, Cece, Dimas. Anggota himpunan B adalah ukuran sepatu 8 sampai 42. Nah, tadi Butik mengatakan domain itu adalah himpunan daerah. Dari mana asal fungsi itu? Dari himpunan A. Nah, jadi inilah domainnya. Domainnya adalah himpunan A. Kalau kita tulis ini di sebelah kanan, domainnya adalah AD, Bobo, Cece, Dimas. Nah, pada soal yang kalian kerjakan tadi, domainnya siapa saja? Satrio, domainnya siapa saja tadi? Satrio, Tita, Anyam, Nisa, Fafian, Dimas. Ya, betul. Itu yang kalian diskusikan tadi. Berikutnya kodomain. Kodomain atau ada kawan. Ya, kawannya domain. Itu adalah kodomain. Berarti kawannya A adalah B. Himpunan B. Inilah kodomainnya. Nah, pada contoh di sini, kodomainnya adalah 38, 39, 40, 41, 42. Itu kodomainnya. Kalau soal yang kalian diskusikan tadi, kodomainnya apa saja? Untuk makanan kesukaan. Siapa bisa menyebutkan? Nasi goreng, mie goreng, sama soto. Bagus, ya. Pada contoh yang kalian diskusikan, kodomainnya adalah nasi goreng, mie goreng, dan soto. Istilah yang terakhir adalah ring. Tulisannya range, membacanya ring. Atau daerah hasil. Nah, daerah hasil itu adalah B yang menjadi pasangan A. Anggota B yang menjadi pasangan A. Kalau dalam contoh ini, yang menjadi pasangan hanya yang dilingkari merah, yaitu 38, 40, 42. Pada contoh kalian yang didiskusikan tadi, ringnya apa saja? Siapa tahu?
Ringnya nasgor mie goreng soto. Nah, kebetulan semua anggota B menjadi ring. Gitu. Nah, itulah anak-anak istilah pada fungsi. Ada 3, yaitu domain, kodomain, dan ring. Nah, tolong diingat-ingat ini anak-anak ya. Nah, ini materi kita hari ini sudah selesai. Sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, yang pertama, kalian bisa menjelaskan pengertian fungsi. Yang kedua, kalian bisa membedakan mana itu daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Nah, itulah anak-anak. Materinya telah selesai. Hasil diskusinya disimpan. Ya. Kemudian dari materi yang Putri sampaikan tadi, sekarang kita simpulkan. Kalian merasa kesulitan di mana? Yang masih merasa kesulitan yang mana? Ada apa tidak? Ini ya. Sudah bisa dipahami semua tentang fungsi? Sudah, Bu. Sudah, oke. Bagus. Nah, mungkin hanya sekian materi untuk hari ini, anak-anak. Untuk berikutnya, kalian bisa mengerjakan soal yang akan dikirim Bu Dwi lewat model, ya, lewat aplikasi model. Kemudian jawaban juga silahkan dikirim lewat model. Oke, Bu. Gitu. Masih ingat cara membuka aplikasi model ya? Masih, Bu. Masih, Ya. Bu. Oke, ini yang kita pakai sehari-hari adalah pembelajaran dengan menggunakan model. Ngomong-ngomong sendiri. Yang dulu anak-anak yang dari Bu Dwi. Untuk materi berikutnya, ya, materi berikutnya adalah atau pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang nilai fungsi. Begitu. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Sebelum kita akhiri, kita berdoa kembali yang dalam keadaan sehat. Langsung dipimpin berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat untuk kalian semua. Baik, anak-anak semuanya, kita berikan tepuk tangan untuk Bu Dwi dulu. Terima kasih Bu Dwi yang malam ini sudah memberikan materi tentang relasi dan fungsi. Semoga pembelajarannya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya juga ikut belajar ini tadi. Mengamati pembelajarannya. Nah, jadi siswa Agus ya.